Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Radiyallahu an. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagar rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para remaja Mushola At-Taqwa, yaitu apa nama grupnya? Sababus Surur, pemuda-pemuda yang insyaallah bahagia, bukan dunia, bahagia juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur pada Allah pada malam hari ini, rutinitas kita setiap malam Ahad kita bisa jalankan pada minggu ini. Kita tadi telah membaca Ratibul Haddad, kita lanjutkan dengan pembacaan Maulid Sinti Durar. Mudah-mudahan semua yang kita baca, niat kita mudah-mudahan dosa-dosa kita dimaafin oleh Allah, semua hajat kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi urusan kita, yang pengen kawin, yang semuanya, yang nyari kerja dan yang lain-lainnya, yang masih sekolah, mudah-mudahan urusannya digampangi nama Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa selalu berikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa terus beribadah kepada Allah hingga akhir hayat kita, dan insyaallah membawa kebahagiaan kita dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwan, segenap kawan-kawan sekalian, seminggu yang lalu Al-Fakir Allah kasih kesempatan bisa berangkat melaksanakan ibadah umrah. Ada satu hal yang sangat berkesan dari perjalanan kemarin, yaitu Al-Fakir beserta rombongan itu berjumpa dengan salah satu ulama besar, anak daripada ulama besar di zamannya. Itu beliau bernama Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ini beliau belum pernah ke Indonesia. Kalau abahnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau sering ke Indonesia. Dan murid-murid Abuya Sayyid Muhammad, bapaknya Sayyid Ahmad, ini banyak. Di antaranya pesantren Darul Lugha wa Da'wah, itu diantaranya murid daripada Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Di Condet ada yang punya Al-Hawi, namanya Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad, udah meninggal dunia. Itu juga termasuk murid Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Di Condet ada Al-Hawi itu, tukang parfum, ada masjid, itu nama Masjid Al-Hawi. Dulu yang sempat jadi khalifahnya nama Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad. Itu juga salah satu murid Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jadi ulama besar. Bahkan banyak kita punya guru, punya sanad keilmuan kepada Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Perjumpaan kemarin ini beliau, kita ketemu dengan putra beliau, ya Sayyid Ahmad. Beliau belum ke Indonesia. Alasan beliau belum ke Indonesia karena belum dapat izin dari tiga orang. Pertama dari Rasulullah, dari Sayyidatuna Fatimatuz Zahra, dan ayahnya Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jadi kalau orang-orang soleh begitu, mereka enggak berbuat kecuali dapat isyarah dulu. Kalau kita kadang-kadang main berbuat aja tanpa istikharah wala apa, makanya kadang-kadang hasilnya banyak yang gagal. Jadi orang-orang soleh itu kalau pengen berbuat istikharah dulu. Ada gak isyarat dibolehkan gak ini? Pengen kerja nih kira-kira, istikharah dulu. Ya. Kadang-kadang kita gak tahu di pertengahannya, ke depannya, enak gak keadaan kita. Nah, perlu nama istikharah, apalagi pengen kawin. Ya. Kalau namanya kawin, kalau baru pacaran belum kebuka tuh semua pribadinya, wataknya belum kebuka.
Nanti udah jalan rumah tangga baru kebuka, oh siapa dia. Nah jadi ini perlu istikharah. Ini Said Ahmad belum pernah ke Indonesia. Dan termasuk orang yang susah ditemuin. Susah ditemuin. Ya, nggak sembarangan bisa berjumpa dengan beliau. Di kemarin perjalanan umrah kemarin kita 2 hari berturut-turut bisa ketemu Abu Said Said Ahmad bin Ali Al-Maliki, dapat kitab, dapat ijazah burdah. Insya Allah nanti pertemuan yang insya Allah saya bisa datang awalan, kita baca burdah. Jadi saya punya burdah, ada ijazah sanad dari Abu Said Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki, kira-kira begitu. Nah ini pertemuan yang sangat luar biasa, kata beliau, di akhir zaman ini, di zaman kita ngerasain ini, kita ngejalanin hidup puyeng, terutama yang udah rumah tangga. Ya yang belum rumah tangga juga puyeng, nyari kerjaan, nyari begini puyeng, nyari ini perlu kita di hidup di dunia ini jangan sampai kita stres. Ya kadang-kadang orang udah stres, kadang-kadang yang kita lakuin bukan hal yang positif, malah kita lari kepada hal-hal yang negatif, puyeng, mabuk, bisa ngefly. Kita kadang begitu pikiran orang, gimana biar stres gue hilang nih, mabuk. Nah, kita nih dalam Islam ini ada namanya obat buat hati. Jadi sedikit cerita aja. Kata beliau, kita ini sering ngisi perut kita karena lapar. Tapi kita jarang ngasih makanan hati kita. Di antara makanan hati adalah dzikir, selawat yang kita baca, dan juga tentang sirah nabawiyah. Nah, kata beliau ini penting di zaman ini untuk ngobatin kesumpekan yang ada, itu kita mengajarkan tentang sirah nabawiyah. Siapa sih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Mungkin antum yang hadir setiap malam Selasa diajarin tuh namanya Khulasatun Nurul Yakin. Abu Said Muhammad bin Ali Al-Maliki ini juga punya salah satu kitab namanya Muhammad Al-Insanul Kamil. Artinya adalah Nabi Muhammad manusia yang sempurna. Dari fisik sempurna. Dari akhlak sempurna. Kalau kita mungkin antum ganteng tapi kadang-kadang malas. Kita pasti ada kurangnya. Sehebat apapun kita, ada orang pintar pasti ada kurangnya. Ada unggul di satu keadaan yang lain dia lemah. Nabi Muhammad insanun kamil, manusia paling sempurna. Mau lihat apa tentang Nabi Muhammad? Semuanya sempurna. Dari fisik sempurna, dari perilaku sempurna, semuanya sikap sempurna. Gak ada nemu cacat sedikit pun tentang Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada salah seorang sahabat yang bernama Zaid bin Sabit. Siapa namanya? Nah, kebanyakan kita kan kenal sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, 4 dah. Nuaiman. Ada sahabat Nabi namanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini adalah salah seorang penyair handal. Kalau kata kita jago ngarang lagu, bikin puisi-puisi jago. Biasanya orang kalau jago ngarang lagu itu punya perasaan yang dalam. Karena untuk menghayati lagu dia tersebut, dia harus punya perasaan yang dalam. Nggak semua orang bisa dikasih kemampuan bisa ngarang lagu. Kadang-kadang sesuai dengan perasaan itu satu kelebihan yang Allah berikan. Jadi ini orang yang bisa ngarang-ngarang lagu, apalagi kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya saja. Saja ini belakangnya harus sama. Ya, belakangnya harus sama. Contohnya dalam ilmu fikih ada namanya zubat. Zubat itu belakangnya sama. Ya, zubat belakangnya sama semua. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Belakangnya semua sama. Ya, semuanya sama. Lu semua belakangnya. Dan dengan bahasa yang tinggi, ini ada sahabat Nabi namanya Zaid bin Sabit. Tadinya Zaid bin Sabit ini, beliau ini bukan orang yang beriman nama Nabi Muhammad. Sebelumnya enggak beriman nama Nabi Muhammad. Sebelumnya Zaid bin Sabit ini pernah dibayar sama pembesar orang kafir Quraisy yang benci sama Nabi Muhammad
untuk mengarang syairan tujuannya untuk menjatuhkan martabat Nabi Muhammad. Bikin lagu yang isinya jelek-jelekin Nabi Muhammad. Kata Zaid bin Sabit siap karena belum masuk Islam saat itu. Saya bayar nih kata orang kafir Quraisy dengan bayaran yang besar. Cuman dengan syarat itu ente jelek-jelekin tuh yang namanya Muhammad. Baik kata siap. Cuman dengan syarat saya pengen lihat dulu sosok Muhammad kayak gimana orangnya. Biar saya pelajarin ya, saya pelajarin dari sifatnya, wataknya, sifat karakternya, fisiknya, apa mungkin pesek misalnya. Ya. Pesek matanya belok banget gitu. Kalau makan banyak, nah itu kan sesuatu harus dipelajarin dulu. Jadi nggak salah gitu, nggak ngada-ngada. Iya, harus tahu dulu apa tidur nganga gimana. Harus tahu dulu, anda pengen kenal dulu, pengen lihat dulu. Begitu Zaid bin Sabit memperhatikan Nabi Muhammad, lihat sosok indahnya Nabi Muhammad, karakter Nabi Muhammad. Ternyata gak jadi dia untuk mencela jelek-jelekin Nabi Muhammad, yang ada memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalam pujiannya? Kata Zaid bin Sabit mengatakan, khuliqta mubara'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Engkau ini Nabi Muhammad diciptakan tanpa ada cacat sedikit pun. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kagak ada jeleknya, cakep semuanya. Nanti di kitab ini Muhammad Insanun Kamil dijelasin bagaimana sifat matanya Nabi Muhammad. Nanti kalau kita bisa bayangin, mudah-mudahan bisa mimpi Rasulullah. Bagaimana rambut Nabi Muhammad, hidungnya Nabi Muhammad, mulutnya Nabi Muhammad, giginya Nabi Muhammad, lehernya Nabi Muhammad, dadanya Nabi Muhammad, kakinya Nabi Muhammad. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan wahai Nabi Muhammad, engkau diciptakan sesuai pesanan engkau. Kita kalau pengen mesen pasti kita pengen diciptakan perfect. Putih, hidung mancung, cakep, wangi, cakep dah pokoknya, pintar, semuanya mendukung ada. Kaya juga semua. Kalau kita pengen ciptain begitu. Nabi Muhammad ini sempurna semua penciptaannya. Makanya dalam kitab Muhammad Insanul Kamil, ini lihat nih, kalau ulama beda sama kita. Kalau ulama baca Quran bisa ngarang kitab. Kalau kita baca Quran ujung-ujungnya ngantuk. Ya. Baru satu ayat udah nguap. Ulama baca Quran, ngarang kitab. Kata Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, sedikit aja bacain. Dirantum kenal siapa tuh ulama. Lihat nih ulama nih bedain sama kita baca Quran beda. Kadang-kadang kita lagi rajin-rajin. Bahkan di antara kita banyak yang baca Quran lempengan Ramadan doang. Atau baca Quran pas yasinan ada tahlilan ada beseknya. Itu juga orang-orang lagi pada baca yasin dia main HP. Giliran besek dibagiin, mana jatuh gua. Kalau ulama nih baca Quran, kawan-kawan semua ulama baca Quran itu bisa ngarang kitab. Ini kalimatnya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, beliau mengatakan, walaqad kuntu aqra'u fi suratil Maidah. Saya pernah baca Quran. Lempengan surah Al-Maidah. Surah berapa tuh Al-Maidah itu? Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Ayat berapa? Surah ke-5. Ya, kita tanya hukul ya. Surah Al-Maidah. Lagi baca Quran surah Al-Maidah sampai pada satu ayat, yaitu ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastauqafani qauluhu ta'ala. Bikin saya berhenti firman Allah taala. Jadi begitu sampai ayat ketiga surah Al-Maidah, ini kayak dapat inspirasi luar biasa. Ya, jadi dapat inspirasinya bukan dengan jalan ngerokok kayak kita. Kita inspirasi ngerokok dulu. Kalau kagak ada rokok, nggak ada kopi, bego kita. Udah pusing. Ya, dapat inspirasi itu kalau apa? Rokok kalau kita. Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki dapat inspirasi
dapat masukan informasi, otak bersih kalau lagi baca Quran. Jadi sama gak sama kita nih? Beda, jauh banget. Kadang-kadang ada kita dapat inspirasi lagi berak. Lagi berak sambil nongkrong, wah bener juga tuh begitu tuh. Suka tuh begitu. Dapat inspirasi lagi ngapain? Berak kalau kita. Ya. Nah ini Abu Said Muhammad bin Al-Maliki lagi baca Quran, pikirannya kebuka. Kalau kita tadi beda, kita lagi baca Quran ngantuk. Sebelum baca Quran enggak ngantuk. Nah jadi jauh dah kita sama ulama dah. Makanya kita kudu hormat sama para ulama-ulama. Minimal kita yang banyak dosanya, mudah-mudahan dengan hormat dengan para ulama, mudah-mudahan dapat keberkahannya. Said Muhammad bin Al-Maliki beliau mengatakan gitu. Pas sampai soal Maidah bunyi gini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Surah Al-Maidah ayat ke-3. Apa artinya? Pada hari ini saya sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan saya sempurnakan untuk kalian nikmat saya, dan saya ridho kata Allah Ta'ala untuk kalian Islam sebagai agama kalian. Pada hari ini saya sempurnakan agama kalian. Artinya di dalam ajaran agama Islam, ajaran yang komplit semuanya. Gak ada yang ditinggalkan dalam Islam, semuanya ada aturannya. Kita gak ketemukan di ajaran agama yang lain masalah gunting kuku. Coba bayangin, ente cari tahu di kitab-kitab Bible sekarang nih. Kalau mereka kan gereja bawa Bible namanya, Injil kalau kita. Cari di kitab-kitab mereka, ada gak aturan gunting kuku, kapan harinya, mulai dari jari sebelah mana dulu. Kagak nemu. Cuman di ajaran agama Islam diajarin gunting kuku harinya Senin, Kamis sama Jumat. Selain hari itu gak bagus untuk gunting kuku. Dimulai dari tangan kanan, telunjuk dulu. Telunjuk, terus mana lagi? Ada 3 cara. Cara yang gampang dulu, yang gampang nih, nggak pakai lompat-lompat. Tangan kanan telunjuk, jalan ke jari tengah, jari manis, kelingking, jempol belakangan, baru tangan kiri, kelingking, jari manis, tengah, telunjuk, jempol kiri, jempol kanan. Ini cara pertama. Cara kedua, sama, mulai dari tangan kanan telunjuk. Telunjuk, tengah, manis, kelingking, jempol langsung. Baru kelingking, tangan kiri, manis, tengah, jempol. Ya ngerti ya, jadi perbedaannya kalau pertama jempol ditinggalin, nanti diakhiri dengan jempol kanan. Katanya kalau biasa begitu tuh, kalau gunting kukunya jempolnya belakangan, jempol ketemu jempol, urusannya bagus semuanya. Ini faedah nih, gunting kuku nih. Ya, kata ulama kalau mau gunting kuku hari Kamis habis asar. Apa manfaatnya? Gampangin rezeki. Hari Kamis habis asar. Hari Kamis habis asar. Mulai dari mana? Tunjuk, tengah, kelingking. Tangan kiri, kelingking, manis, tengah, tunjuk, jempol. Kalau cara yang kedua, jempolnya langsung, baru tangan kiri. Cara yang ketiga namanya cara seling. Ini cara Imam Al-Ghazali. Mulai dari mana dulu? Dari jempol dulu. Ya, au khosyab namanya. Au khosyab. Jempol tengah. Seling dia, jempol tengah sama kelingking. Jempol tengah kelingking, baru manis telunjuk. Ini ngapalin rada ribet nih. Jempol tengah kelingking, manis telunjuk. Tangan kirinya ya mulai dari kelingking. Ya khawabis namanya, kelingking, tengah, jempol, manis telunjuk. Kalau Imam Ghazali jelasin cara ini ya itu untuk apa? Jangan nggak sakit mata katanya.
Faidahnya nggak sakit mata. Kira-kira mau terhindar sakit mata apa kaya? Hari Kamis, ya hari Kamis. Tapi dua-duanya boleh. Habis asar, ya. Nah jadi coba cari agama yang lain. Ada nggak lempengan? Kagak ada, nggak nemuin. Masuk kamar mandi kaki kiri dulu. Kagak ada aturan agama yang lain sampai begitu, nggak ada. Cuman ajaran semuanya lengkap, ada dalam Islam, ada semuanya. Ya, sampai maaf, cukur bulu kemaluan. Apa tuh namanya tuh? Apa Pin namanya Pin? Dalam satu riwayat orang yang 40 hari nggak dicukur tuh bulu kemaluannya, usisa fihi syaiton, setan nyarang di situ tuh. Udah gondrong. Sampai bisa belah tengah. Enggak, arti gini, itu hal yang remeh seperti itu coba cari di ajaran agama, nggak nemu kita. Makanya Allah katakan hari ini saya sempurnakan agama kalian. Artinya semua keseharian kita udah diatur sama agama kita. Oh begini, cari perempuan kalau pengen nyari istri, apa sih karakter-karakternya? Nah ada. Ya begini, yang begini. Wah luar biasa tuh agama Islam, bener. Itu dalam kitab Qurratul Uyun, ini kita ngaji ngacak aja ya, ngacak aja. Ya. Dalam kitab Qurratul Uyun, maaf, nih kemaluan perempuan bisa ditentukan dari bentuk bibirnya. Wah ente jangan ngebayang gitu. Kesuburan perempuan nih, perempuan subur apa enggak? Dia di telapak tangannya. Makanya kalau kita pengen lamar perempuan, dia telapak tangannya. Ada ilmunya itu nanti, nggak jelasin sekarang dan ntar. Telapak tangannya. Nah tuh begitu tuh. Jadi lihat ini Islam ini masya Allah ajaran yang luar biasa. Ya. Dan jadi makanya Allah katakan saya sempurnakan agama kalian dan saya sempurnakan juga nikmat saya. Sempurna. Bahkan ini umat Nabi Muhammad istimewa dibandingkan umat-umat yang lain. Nanti di akhirat yang boleh masuk ke dalam surga pertama kali umat Nabi Muhammad, yang lainnya belum boleh. Umat Nabi Musa duluan, umat Nabi Adam lahir duluan, tapi begitu lempeng sama surga, nggak boleh surga diizinkan masuk ke dalamnya umat pertama kali, wajib umat Nabi Muhammad. Istimewa Nabi Muhammad. Bahkan Sayyid Muhammad Maliki juga punya satu kitab yang menjelaskan tentang perbedaan keistimewaan umat Nabi Muhammad. Sedikit. Kalau umat terdahulu kalau pakaian mereka najis nggak bisa cuci, wajib dia apa? Digunting. Bahkan ada juga begitu, kalau tangan mereka kena najis, tangannya dicopotin. Bahkan umat terdahulu, ini umat Nabi Musa, dijelasin dalam Al-Quran. Umat Nabi Musa dulu kalau berbuat dosa besar, kan masing-masing kita punya histori yang gak enak. Ya, punya cerita gak enak mungkin kita pernah. Kalau umat terdahulu pernah melaksanakan dosa besar, cara tobat dan nasuh dengan apa? Bunuh diri. Tobat kita belum diterima kalau belum bunuh diri, itu umat Nabi Musa dulu. Makanya Nabi Musa enak katanya, jadi umat Nabi Muhammad enak banget. Tobatnya asal istighfar, dia nyesal, kagak bakal ngelakuin lagi, dia bersih daripada dosa bagaikan bayi baru lahir dari perut ibunya. Masya Allah, begitu. Ya Allah, ini diantara keistimewaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah sempurnakan nikmat sama kita semua nih. Umat Nabi Muhammad disempurnakan nikmatnya. Ya, kita ngerjain pahala kerjaan satu, pahalanya minimal 10. Buat Nabi Muhammad dan umatnya. Kalau umat dahulu pahalanya kerjaan amal ibadah satu, pahalanya satu juga. Kalau kita umat Nabi Muhammad minimal balasan 10, bisa lebih.
Kita kalau berbuat dosa, kita nih berbuat dosa, malaikat nunggu sampai 6 jam. Dia tobat apa enggak? Kalau tobat enggak dicatat di dalam catatan amal buruk kita. Tapi jangan gara-gara gini kita berbuat dosa mulu nih. Artinya jadi beruntung, ada rasa bangga jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling istimewa lagi di antara nikmat Allah, kita dijadikan umat Nabi Muhammad apa? Nabi Muhammad kagak ridho satu pun di antara umatnya masuk ke dalam neraka. Nabi Muhammad pengen memastikan nanti di akhirat semua kita umatnya, baik yang lihat Nabi Muhammad, para sahabatnya, ataupun yang gak ngelihat Nabi Muhammad, kita umatnya, itu Nabi Muhammad di akhirat memastikan semua kita gak ada di neraka, kita semua dalam surganya Allah. Hebatnya jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abu Said Muhammad bin Al-Maliki ini gara-gara baca ini ayat, satu ayat terinspirasi ngarang satu kitab. Apa judulnya? Wah, ini siapa nih? Ini nih yang disebutkan nama Allah, nikmat disempurnakan, agama disempurnakan, pasti yang membawakan syariat ini adalah manusia yang makanya Abu Said Muhammad Maliki ngarang satu kitab namanya Muhammad, manusia yang sempurna. Bagaimana mukanya, bagaimana matanya, nanti kita bahas di pelajaran, di pertemuan yang insya Allah selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Kita